Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eli Fatimah selaku pengajar praktek guru penggerak angkatan 7. Yang saya hormati pula Ibu Kepala Sekolah Ibadah Jawanamah Senumbang Harja 1 dan beserta teman-teman semua dari Senumbang Harja 1. Marilah kita mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sebuah kesehatan sehingga kita dapat hadir di sini memenuhi acara pendampingan individu kedua pendidikan guru penggerak angkatan 7 dengan paradigma perubahan positif di SD Lumbang Rejo 1. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita sebuah contoh suri tauladan dengan menunjukkan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berlama-lama, tujuan kita kali ini adalah tentang membuat paradigma perubahan sekolah, terutama perubahan positif. Di sini saya ada beberapa slideshow. Di sini ini adalah, mohon maaf saya berdiri. Ini adalah puisi dari Bung Karno pada halaman 68 dan sampai 107. Boleh saya bacakan sebentar ya? Sebentar saja. Satu ini saja. Saya tidak akan buat puisi lagi kok, hanya membacakan ini saja. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai Ngeliep itu, aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu dari Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan pangkur Palaran, bukan lagi pangkur Palarang yang aku dengarkan, tapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Lesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, melainkan aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, melainkan aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara pagi ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari sajak Bung Karno ini terlihat bahwa Indonesia begitu indah, Indonesia begitu megahnya, Indonesia begitu tumpah ruahnya, diberikan sebuah keagungan. Bahkan dari Bung Karno aja melihat sawah, dia tidak akan melihat sawah, tapi beliau melihat Indonesia. Dari kicauan burung perkutut, beliau tidak mendengar kicauan burung perkutut, tapi beliau mendengar kicauan dari Indonesia. Itulah Indonesia. Nah, tugas kita sekarang
apakah kita sebagai pendidik merasakan hal ini juga seperti yang dirasakan oleh Bung Karno? Apakah kita merasakan hal ini, ibu-ibu? Ngomong aja, enggak apa-apa, enggak salah kok ini. Merasakan enggak ini? Merasakan kan ya? Merasakan. Nah, di sini ada kalimat rumpang, cita-cita untuk murid berdasarkan dari puisi tersebut. Tolong diisi kalimat rumpang ini sesuai dengan apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu semua. Di sini ingat, kita tidak ada salah ataupun benar, tetapi yang ada sesuai dan tidak sesuai. Maka silakan diisi, 5 menit cukup. Kalau Deddy Kobuser dengan pertanyaan cepatnya, kalau Imam Gufron dengan pertanyaan rumpangnya. Ini intinya cita-cita. Nanti dalam cita-cita ini kita akan membuat perubahan di sekolah kita. Sambil menulis, kita bisa, atau kita gini aja, kita lisan. Nanti berikan ke saya itu, kita lisan. Kita menginginkan murid-murid yang bagaimana? Yang bagaimana? Sebenarnya kita menginginkan murid-murid yang bagaimana? Ibu-ibu? Hebat, cerdas, berakhlak, berilmu dan beradab. Ada lagi? Cerdas, terampil, berkarakter. Intinya dari poin pertama, kita menginginkan, memimpikan murid-murid itu memiliki sebuah karakter, diikuti oleh imtak, iman dan takwa. Catat, tolong dicatat Bu Nur ya, tolong dicatat. Poin pertama ini adalah imtak. Adakah di visi misi kita imtak? Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Murid menurut pandangan ibu adalah apa? Apakah sebuah benda atau sebuah robot yang bisa disetting, ataukah sebuah barang uji coba, ataukah siswa ini adalah sebuah produk yang mana produk itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan tugas kita adalah memunculkan kelebihan itu dan mengurangi kekurangannya. Yang bagaimana? Bapak Ibu, spontan saja. Apa? Kita percaya bahwa murid itu adalah apa? Apa belok? Generasi penerus bangsa. Yang lain? Pasti generasi penerus bangsa. Kita tidak akan hidup selamanya. Ada lagi? Generasi penerus bangsa. Catat Bu Nur ya. Imtak, generasi penerus bangsa. Yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Bahwa ke depan saya akan berkembang, ke depan saya akan menjadi pemimpin, ke depan saya akan jadi orang sukses, ke depan saya akan menjadi sebuah tauladan. Ya, tuh seperti itu. Nah, ini kita warga di sekolah ini yakin untuk, pastinya kita yakin untuk berubah. Ya, kita yakin untuk berubah. Kita tidak akan diam. Kita berubah. Kita seperti air, kita harus mampu mengikuti zaman. Kita harus mampu berkembang, baik dalam pendidikan maupun dalam keterampilan. Dulu tidak ada laptop, tidak ada proyektor, sekarang dituntut harus bisa ini. Dulu tidak ada yang namanya HP pelajaran daring, sekarang dituntut dengan daring. Nah, seorang pendidik harus yakin tentang itu. Dan warga sekolah pun, warga sekolah itu bisa siswa, komite, wali murid, dan lain-lain. Ini pasti, bahkan warga sekolah itu lebih dahulu mengenal daripada kita. Ya, lebih dahulu mengenal daripada kita. Maka kita harus kejar ini untuk mendapatkan cita-cita untuk murid. Berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham
bahwa bisa perubahan ini merupakan kelanjutan yang lebih baik. Yang namanya tadi contoh paradigma perubahan. Perubahan ini harusnya menjadi lebih baik. Dengan peningkatan teknologi, peningkatan imtak tadi, pastinya akan membuat Indonesia menjadi lebih baik. Seperti itu. Ini visi misi sekolah kita. Visi misi sekolah kita ada terpampang di depan tadi. Apakah ada imtaknya? Bisa dibacakan, Bu? Visi misi. Bu Elo, visi misinya bisa dibacakan? Visi misinya. Tidak ada yang hafal? Ya, enggak apa-apa. Ini cuplikan, Bu, ya. Ya, tuh visi misi kita. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Dengan visi-visi di sekolah kita, apakah sudah selaras atau belum, Ibu-ibu? Bu? Masih ada kekurangan. Baik, masih ada kekurangan, artinya dengan paradigma perubahan ini, visi misi sekolah kita harus sedikit dibenahi. Sebelum saya lanjut ke bawah, apakah visi misi sekolah ini harus menunggu periode? Artinya visi misi ini harus berubah satu kali periode atau katakanlah satu periode 5 tahun. Apakah harus berubah 5 tahun itu atau bisa berubah setiap saat? Kalau melihat dari yang di atas tadi, bagaimana? Periode atau setiap saat? Setiap saat sesuai kebutuhan. Artinya perubahan ini tidak menunggu periode, tidak menunggu waktu masa habis, tetapi visi misi kita harus dirubah sesuai kebutuhan. Terutama kebutuhan apa? Kebutuhan dari warga sekolah. Ini kebutuhan dari warga sekolah. Karena kita itu selalu berdampingan dengan warga sekolah. Warga sekolah siapa? Wali murid, ada komite, ada paguyuban dan lain-lain. Ini harus kita ubah. Karena kalau kita tidak bisa berubah menjadi lebih baik, maka siap-siap kita ditinggalkan oleh warga sekolah. Kemarin saya Bu Ama ke dinas, diomongi banyak sekali tentang sekolah. Sekolah itu harus berprestasi. Sekolah itu harus menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Selama di dalam diri sekolah kita tidak memulai perubahan tersebut, maka yang namanya prestasi di sekolah, yang namanya perubahan baik di sekolah tidak akan terjadi. Karena apa? Sekolah itu adalah lembaga yang berisi dari kepala sekolah, guru, dan perangkat-perangkat lainnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kita tentang visi sekolah kita ada sedikit perubahan. Kita harus berani mengubah itu. Yang kedua, adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi dan misi di sekolah kita? Dari yang di atas tadi sudah ada jawaban bahwa ada perubahan walaupun sedikit. Saya yakin imtak itu sudah pasti ada. Imtak itu sudah masuk, sudah. Karakter Pasuruan, imtak, iman dan takwa itu sudah masuk. Karena kalau kita cerdas tanpa imtak juga bermasalah. Imtak tok tanpa cerdas kita juga bermasalah. Jadi cerdas dan imtak itu harus ada. Demikian presentasi saya tentang paradigma perubahan sekolah, perubahan visi sekolah. Saya akhiri, dan kalau bisa saya refleksikan, saya simpulkan adalah perubahan visi misi sekolah bisa diubah sesuai dengan kebutuhan di sekolah, terutama mengacu pada warga sekolah. Demikian, untuk kurang lebihnya monggo Ibu Eli selaku PP dan Ibu Kepala Sekolah bisa merefleksikan sebagai umpan balik saya untuk menjadikan ini pengalaman hal yang baik. Terima kasih Bu. Monggo Bu.
Selaku calon guru penggerak di Kabupaten. Pak Imam selaku calon guru penggerak angkatan 7 yang mudah-mudahan nanti di sekitar bulan Juni yang akan datang sudah jadi calon guru penggerak yang sesungguhnya. Nah, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini saya dipertemukan dalam forum yang mulia ini. Saya bertemu dengan ibu-ibu guru dan bapak guru yang hebat yang insya Allah akan membawa perubahan pada generasi kita berikutnya. Selawat serta salam mari selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Setelah saya mendengarkan paparan dari Pak Imam tadi, saya merasa sudah cukup bagus untuk pemaparannya. Dan ini tadi kita sudah membahas tentang visi sekolah. Sayangnya visi sekolahnya masih belum hafal. Nah, dari visi sekolah ini tentunya pencetusnya ini untuk melahirkan visi ini sudah berpikir beberapa kali ya untuk menghasilkan yang terbaik, terutama untuk sekolah dan anak didik. Nah, kemudian untuk guru penggerak kali ini memberikan prakarsa perubahan dari visi yang sudah ada di sekolah. Prakarsa perubahannya nanti tujuannya adalah untuk untuk menambahi, jadi untuk menambahi visi di sekolah agar sesuai dengan zamannya. Nah, sekarang zamannya kurikulum merdeka, sehingga untuk visinya pun kita harus berkiblat ke situ gitu ya. Jadi Pak Imam selaku calon guru penggerak ini nanti yang membawa Kemendikbud untuk memberikan perubahan ini. Nah, kemudian di situ tentunya ada beberapa indikator ya sebelum kita ke visi yang akan dirubah. Itu nanti indikatornya ya kalimat rumpang yang ada di situ. Jadi nanti diharapkan Bapak Ibu yang membuat indikatornya sehingga nanti indikator-indikator ini bisa berpihak pada siswa. Karena pada kurikulum merdeka ini diharapkan sekolah ini menghamba pada siswa, bukan artinya menghamba itu kita memohon-mohon enggak ya, tapi kita melayani siswa dengan sepenuh hati seperti yang diterapkan oleh yang dulu sudah diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, ini harapan kami sangat besar pada Pak Imam, dan nanti kami juga berharap akan ada CGP yang lain di sekolah ini, sehingga kalau ada satu CGP sekolah kita baru goyang saja Pak ya. Tapi akan bergerak jika banyak sekali CGP. Nah, proses seperti ini jadi diskusi dengan calon guru penggerak ini saya hanya memfasilitasi sebenarnya. Ini nanti mudah-mudahan akan terus berlanjut sehingga ini menjadi komunitas praktisi pendidikan di sekolahan kita. Boleh nanti sama Pak Imam diberi nama komunitas praktisi apa gitu ya. Kemudian karena putri semua. Dan saya sangat berharap sekali ini berlanjut ya, terutama kepada Bu Ama ini nanti yang bisa menggerakkan ya, untuk mengajak teman-teman untuk mengikuti calon guru penggerak. Sebenarnya senang ya Pak ya, untuk ya mungkin ada deadline yang kita was-was, kemudian kita bingung, tapi akhirnya nanti akan membawa perubahan pada diri kita sendiri. Nah, lokakarya itu banyak sekali motivasinya. Jadi banyak sekali kita nanti memperoleh ilmu dari sana, dari guru penggerak ini. Untuk itu rekan-rekan harapan kami segera bergabung dengan guru penggerak. Nanti kalau ada 2 atau 3 maka sekolah ini akan benar-benar bergerak. Ya, jadi bergeraknya seperti apa ya? Itu tadi dengan prakarsa-prakarsa perubahan dari Bapak Ibu
itu nanti akan membawa perubahan juga di sekolah kita. Dan sangat diperlukan dukungan dari Ibu Kepala Sekolahnya. Karena ada sekolah-sekolah yang tidak didukung sama kepala sekolahnya. Nah, kalau seperti ini, kemudian guru penggeraknya melakukan kegiatan seperti yang kemarin itu diseminasinya, ya. Nah, ini akan terbuka wawasan kita tentang kurikulum merdeka. Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Pak Imam nanti bisa jadi motivasi bagi teman-teman dan bisa menggerakkan SD Lumbarrejo. Dan tentunya nanti mudah-mudahan muridnya juga kembali seperti masa lalu, ya, seperti lalu-lalu, karena di sini dulu pusatnya Lumbang, ya, sebelum ada SD yang terdekat. Nah, itu saja Pak Imam yang bisa saya berikan, dan Ibu-Ibu saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya, juga terima kasih pada Bu Ama yang sudah memberikan dukungan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ama, monggo. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Eli Fatimah, alhamdulillah bisa hadir pada saat ini. Bapak Imam selaku CGP, Bapak Ibu, ganep Bapak Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya sekali lagi. Saya sangat bangga pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan Pak Imam sedang mengajak diskusi pada kita semua. Intinya di dalam diskusi ini tadi paparan Pak Imam adalah satu, baru penjenengan mungkin akan bisa mengetahui bahwa yang namanya visi misi itu memang sedianya harus ada perubahan. Utamanya sudah dijelaskan oleh Bu Eli, jadi visi misi sekarang itu harus disesuaikan dengan kurikulum merdeka. Marilah nanti kita kaji visi misi kita itu kekurangannya apa. Sebetulnya sudah berulang kali sama Bapak Pengawas itu yang namanya visi misi itu harus ada update istilahnya itu, ya. Yang biasanya tiap tahun kan kita itu mengadakan Bu Fida? Kekurangan-kekurangan itu loh, ya. Refleksi, tetapi di situ bunyinya tidak seperti itu. Kekurangan apakah dari program kita setiap tahun itu ini program jangka panjang kita kurang ini dan lain sebagainya. Terus kita harus mengetahui program kita itu yang masih belum terlaksana lah seperti itu. Termasuk visi misi itu di dalam pembuatan kurikulum memang sudah benar kata Bu Eli tadi itu bahwa dulu yang menciptakan visi misi di SDN Lumbarrejo 1 itu berpikirnya bukan hanya 1 kali 2 kali. Jadi sudah cocokkah ini, sudah cocokkan ini, cocokkan dengan, karena itu mencocokkan dengan lingkungan, mencocokkan dengan program, jadi kemudian mencocokkan dengan keadaan situasi di SD ini, jadi harus sinkron. Nah, tetapi sekarang itu memang saya sudah merasakan perlu ada perubahan dengan adanya kurikulum merdeka ini. Kalau dibilang di situ apakah tiap tahun harus ada perubahan, lah ini disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Kalau memang barusan dirubah, loh kok tidak cocok karena ada tuntutan seperti ini, ya perlu juga, tetapi tidak tahap. Kalau di tahap itu tidak bisa. Karena kadang-kadang dalam visi misi kita itu sudah berjalan, sudah baik, tidak harus dirubah. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi nanti biasanya perubahan itu pun juga harus melalui rapat dengan wali murid, kemudian tapi bukan wali murid semuanya, perwakilan wali murid, ya. Kemudian kayak pembuatan kurikulum itu loh, dengan komite lah itu harus ada. Di situ kita rapat bersama,
kemudian mengadakan pembaharuan, kekurangannya apa, yang sudah berjalan apa. Itu di dalam visi misi. Mudah-mudahan ini nanti dengan adanya pemaparan seperti ini, Bapak Ibu juga paham bahwa visi misi itu sangat dibutuhkan. Karena visi misi itu kalau kita itu menamai ya, itu seperti otaknya, perjalanan pembelajaran itu yang dihasilkan itu apa di dalam SDN Lumangrejo 1 dari visi misi itu. Kalau sudah berhasil berjalan, itu namanya sudah ada keberhasilan. Tetapi kalau masih ada kekurangan, lah kekurangannya itu dilihat opo visi misi sing kurang cocok atau pelaksanaan kita yang masih kurang, lah itu ya. Jadi seperti ini nanti. Mari dengan adanya penjelasan dari Pak Imam, Bapak Ibu pasti tahu nanti kalau ada perubahan visi misi, mari kita rapat lah itu paham penjenengan ya. Karena kadang-kadang kita pun juga dituntut oleh waktu Bapak Ibu ya. Dalam pembuatan kurikulum saja itu ada deadline-nya. Membuat kurikulum harus rapat ini. Sedangkan kita sudah menangani murid ya. Sudah masuk menangani murid. Sebetulnya dalam pembuatan kurikulum itu waktu libur, tetapi liburnya kita kemarin itu hanya 2 minggu, terus itu pun juga kita nggak libur. Ya itu yang dimaksud tidak libur itu sebetulnya. Tetapi kalau terus-terusan kita masuk ya nggak apa-apa. Memang sudah seperti itu kan, tetap apa itu ada fingerprint face print ya. Itu yang dimaksud. Jadi nanti penjenengan tidak akan merasa kaget lah istilahnya. Biar lo gak tahu rapat ngini. Memang harus sebetulnya tuh harus. Kadang-kadang karena tidak ada waktu, akhirnya kita itu merubah sendiri baru diflorkan bersama penjenengan. Ya, seperti kurikulum kan gitu. Jadi yang saya masukkan ini. Iki yang dulu gak jalan berarti sudah gak saya masukkan. Sudah diprogramkan tapi tidak jalan. Ini nanti kalau ketahuan juga bermasalah. Jadi akhirnya kita lepas saja untuk tahun depan seperti itu. Jadi di dalamnya program kurikulum itu intinya adalah pelaksanaan penjenengan semua. Itu untuk visi misi memang sebetulnya untuk tahun ini itu saya mau merubah tapi masih belum ada ide yang cetha dengan kurikulum merdeka karena kita sendiri juga masih barusan istilahnya itu merambat ya untuk kurikulum merdeka. Insya Allah kalau tahun depan atau mungkin kapan monggo dirubah ya. Sudah ada pakarnya Pak Imam. Ya. Setelah saya tinggal nanti penjenengan insya Allah berjalan dengan lancar ya. Mohon penjenengan sudah tahu ya seperti apa sih sebetulnya CGP itu. Enggak ada. Kalau niat kita itu dari diri kita sendiri, aku ingin apa itu yang terbaik ke depannya saya harus seperti ini. Itu kalau dari diri jenengan sendiri insya Allah enggak ada beban. Seperti Pak Imam tuh enggak ada beban walaupun penjenengan melihatnya seperti itu. Yang bos, kemudian yang tugasnya sendiri, tugasnya kelas, tapi beliau tidak merasa beban. Karena apa? Datangnya dari dirinya sendiri. Kalaupun saya umpamanya menyuruh penjenengan, monggo Bu, ayo ikut, mumpung adan. Tapi kalau penjenengan tidak tergerak dalam hati penjenengan sendiri, nggak mungkin jalan. Tetapi kalau dengar dari sana, oh ternyata seperti itu ya. Oh ternyata seperti itu ya, ke depan itu seperti itu. Iyalah aku ikut. Nah ini baru segala sesuatu yang merasa Pak penjenengan bayangkan berat ternyata enteng. Seperti apa yang dikatakan Bu Eli. Bu Eli mungkin dulu seperti itu. Waduh aku jadi CGP yang praktek ini kok aku harus keliling. Bayangan sementara itu mungkin beliau merasa berat karena juga nggak bisa sepedaan ya. Untung ada drivernya sudah. Nah, tetapi setelah dijalani, loh, alhamdulillah, akhirnya merasakan tidak terlalu berat.
Ya, kalau tidak berat sih yo gak iso. Segala sesuatu itu kudu ono pemberate. Lek gak ono pemberate tenggelam nanti ya. Ya, ngambang. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan penjenengan nanti juga ke depannya itu akan lebih maju, kemudian Lumbang Rejo bertambah ke depannya lebih semangat semua, guru-gurunya, kemudian anaknya bertambah banyak. Sebetulnya memang untuk mencari murid, maksudnya untuk apa itu dari diri kita. Buktinya kalau kita itu tidak melakukan kesalahan terus dipandang oleh warga masyarakat itu, guru kalau api dan lain sebagainya. Tidak usah penjenengan itu door to door wis, datang sendiri. Insya Allah seperti itu. Kalau door to door tapi di dalamnya tidak dibenahi, percuma, malah ngisin-ngisini yohan ya. Yang penting kita itu tampil lebih baik, kemudian nyambut gawe ikhlas, tujuannya satu itu tadi sudah dijawab oleh Bu Elok bahwa kita ini kedepannya itu murid itu sebagai apa? Tunas bangsa yang harus mengalami perubahan. Kan aslinya gak iso apa-apa, murid-murid kecil-kecil itu yang dibunur itu gak iso apa-apa, gak iso ngaji, ya kudu di ngajino, terus ditambah di sekolah dimatengno, kemudian baca dan lain sebagainya. Itu jadi cermin-cermin penjenengan itu sudah ada di masyarakat. Insya Allah dengan cermin yang baik, insya Allah sekolahan akan lebih maju. Itu Bapak Ibu nggih. Terima kasih sekali lagi Pak Imam. Penjenengan adalah penggerak dari semua teman-teman di lembaga, bahkan kemarin sudah segus lah. Mudah-mudahan Pak Imam tetap semangat dan berhasil lebih cepat. Kemudian segera saja bisa ditiru, jadi KS ditiru oleh teman-teman karena semangatnya Pak Imam. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf manakala ada kekhilafan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto dulu. Kene, ingat. Terus matanya boleh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.